Alright. Welcome back to the Dissecting Money podcast / vlog. Ya, dan kita sudah di episode ke-49 dari podcast ini. Dan episode kali ini saya kasih judul The Double Income Trap. Nah, pasti teman-teman sejawat sekalian pernah kenal atau bahkan merupakan seseorang yang couple suami istri dokter. Ya, artinya antara sejawat sendiri adalah couple yang dua-duanya adalah dokter, atau kenal couple yang suami istri adalah dokter. Yang artinya suami dan istri masing-masing punya income. Dan ini kita sebut sebagai double income. Nah, di episode kali ini saya mau bahas sebenarnya kalau kita punya double income, jadi suami dan istri itu masing-masing punya income, itu sebenarnya sebuah advantage, double aman, atau malah double risiko. Karena dua-duanya punya income, jadinya dua-duanya punya risiko. Karena kembali lagi, kita tahu kenyataannya bahwa problemnya banyak banget dokter itu kejebak lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Karena income-nya tinggi, jadinya malah pengeluarannya tinggi banget. Sehingga banyak couple yang punya double income, bukannya makin nyaman, malah jadi nggak ada financial security. Ya, dan malah jadi live-nya tuh paycheck to paycheck. Dari gaji bulan ini, ya udah habis gaji bulan depan, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat nominal gajinya tinggi banget. Apalagi kalau dua-duanya punya gaji. Nah, episode kali ini saya mau breakdown kenapa double income itu bisa jadi merupakan sebuah trap atau sebuah jebakan. Dan saya yakin teman-teman sejawat dan pasangannya ya, artinya dengan suaminya atau dengan istrinya, bakal berpikir ulang. You will rethink how you manage your finance. Saya akan coba ajak teman-teman sejawat berpikir 180 derajat gimana caranya memanage keuangan kalau misalnya punya double income. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kalau misalnya teman-teman menonton video ini di YouTube, please like, subscribe, give comment, mau setuju, mau nggak setuju, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Juga kalau misalnya mendengarkan di podcast, di-share ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, masih terbuka, kirimkan di speakpipe.com/dissectingmoney. Bisa rekam suara di situ, dan mungkin akan saya feature di podcast ini. Nah, sekarang kita masuk ke background daripada double income trap ini sendiri. Ya, kenapa orang-orang bahas tentang double income trap? Karena dulu di tahun 2003, ada salah satu politisi lah ya di US yang namanya Elizabeth Warren, dan setahu saya beliau tuh sempat along the way jadi senator juga gitu ya, jadi policy maker. Nah, tahun 2003 Elizabeth Warren itu bikin buku tentang middle class di US, di Amerika Serikat. Nah, ini menarik karena dulu sebenarnya di tahun 2003 itu justru di US sana lagi booming-boomingnya middle class yang punya double income gitu. Pasangan yang punya double income, dan diduga itu malah bagus untuk perekonomian dan lain sebagainya. Tapi si Elizabeth Warren kemudian menyeruak dengan bukunya yang buku tentang double income trap ini, dan dia bilang bahwa enggak, double income itu bukannya membawa kebaikan, justru lebih banyak membawa couple atau middle class couple ke jurang ekonomi, malah makin kejebak. Nah, di situ yang bikin saya mulai tertarik, karena saya dulu sebelum mempelajari tentang double income trap ini, saya juga dulu berpikir bahwa yang namanya income suami istri itu ya mesti digabung. Ya, jadi income suami berapa, income istri berapa, masukin di dalam satu pot, baru kemudian dilakukan budgeting dan dibagi-bagi. Dan hal ini bahkan saya tuangkan dalam sebuah blog post gitu ya, yang judulnya Pengaturan Keuangan Suami Istri. Tapi artinya seperti saya bilang, yang namanya dunia finance itu dynamic. Artinya pandangan saya pun ternyata berubah soal hal ini yang akan saya tuangkan di dalam episode kali ini. Nah, sekarang saya jadi berubah pikiran dan lumayan drastis gitu ya. Saya berpikir bahwa yang namanya double income itu bisa jadi hanya sebuah ilusi. Bisa jadi sebuah jebakan. Dan bisa jadi jurang yang dimana kita bisa jatuh, mengatur keuangan kita jadi nggak sehat, nggak baik gitu. Nah, tapi sebelum bicara jebakannya di mana, saya akan bahas dulu setelah ini apa sih advantage-nya. Jadi apa sih kemenangannya couple yang punya double income? Jadi suaminya punya income, istrinya punya income. Apa sih
kemenangannya dibanding yang lain, gitu ya. Kita akan bahas mengapa double income jadi ilusi sebuah advantage atau sebuah keuntungan untuk sebuah couple. Yang pertama alasannya jelas matematis, ya kan? Kalau ada satu keran dibandingkan sama orang yang punya dua keran, ya pasti airnya lebih banyak yang punya dua keran, gitu kan? Jadi kalau misalnya ada satu sumber source of income, kemudian ada tambahan lagi satu source of income, artinya uangnya lebih banyak, pendapatannya mengalirnya lebih banyak, gitu kan? Tapi dengan bertambahnya pendapatan tersebut, ya suka nggak suka, si couple ini yang punya dua income akan merasa dia bisa beli kebutuhan tersier, atau saya nggak suka pakai kata kebutuhan ya, bisa beli keinginan lebih banyak. Artinya kemauan mereka yang bisa dipenuhi itu jadi lebih banyak dibandingkan couple yang hanya punya satu income. It's obvious gitu ya. Misalnya mau beli atau mau nambah mobil, ya. Aduh, kayaknya udah sulit ya pakai dua mobil nih, kita ganti-gantian mulu. Nambah aja deh mobil satu, ada kok uangnya, gitu kan? Eh, Beli rumah, udah ada sih rumah sebenarnya. Cuma ada apartemen, ada rumah ditawarin di sana, kayaknya bisa deh untuk invest. Ada kok duitnya dari gaji eh, tambahan dari suami atau istri. Atau liburannya kita lebih sering deh satu tahun ini gitu. Misalnya tadinya ke Jepangnya cuma satu kali setahun, jadi dua kali deh setahun gitu. Atau satu kali ke Eropa. Yang kalau misalnya kita lihat ya, kebutuhan-kebutuhan tersier ini atau yang saya bilang sebagai keinginan, perlu nggak sebenarnya? Nggak perlu sih. Nggak ada juga nggak mati ibaratnya gitu. Nggak perlu. Cuma kan terus kenapa dibeli? Ya karena uangnya ada aja. Biasanya gitu kan. I'm sure couples pasti pernah ngomong seperti itu. Ya ada kok uangnya, jadi ya udah beli aja. Nah, jadi yang terjadi adalah demikian, inflasi gaya hidup. Membeli hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Karena duitnya ada. Kemudian yang kedua, kenapa double income ini bisa jadi sebuah ilusi keuntungan ya? Karena ini membuat couple yang punya double income tersebut seakan-akan punya safety net. Seakan-akan punya jaring pengaman. Jaring pengaman apa maksudnya? Jaring pengaman dengan dalam konteks, ya udahlah, kalau misalnya ada apa-apa kan masih ada salah satu yang bisa kerja. Gitu. Tetap bisa hidup. Padahal ini semua yang nanti saya akan ungkapkan, ini yang membentuk ilusi kenyamanan keuangan, ilusi safety net. Seakan-akan itu safety net, tapi sebenarnya itu adalah jebakan. It's a trap. Nah, jadi dua hal ini yang membuat double income itu bisa jadi trap. Satu, belanja keinginannya jadi lebih tinggi. Kedua, merasa terlalu nyaman dan ya udahlah ada gaji dari salah satunya lagi kok, gitu ya. Nah, sekarang berikutnya baru nih saya bahas nih. Kenapa setelah kita pikir-pikir, setelah saya pelajari lagi, saya akan jabarkan mengapa double income ini sebenarnya adalah jebakan. It's a trap. Karena yang pertama, kembali lagi ke poin yang tadi. Karena ada income satu, ditambah dengan income dua, punya dua source of income, artinya duit yang harus diatur jadi lebih banyak. Oke? Dan apa yang terjadi pada seseorang, pada couple, pada bisnis yang punya duit masuk lebih banyak, biasanya yang terjadi adalah pengeluaran rutinnya akan semakin meningkat. Masa iya sih? Enggak lah. Nah, saya akan kasih contoh ya, sebuah ilustrasi apa yang mungkin terjadi. Ini bukan kejadian sebenarnya ya, tapi contoh dari yang relate, yaitu kehidupan saya. Misalnya nih, saya tinggal di Jakarta, kerja di Karawaci. Ya. Jadi saya kerja di provinsi A, tinggalnya di provinsi B. Gitu ya. Kemudian banyak sekali peer group ya, teman-teman kerja yang bilang, ngapain tinggal jauh-jauh? Udahlah beli rumah sekitar sini aja. Oke, ada kok duitnya, misalnya kan saya kerja, istri saya kerja. Oke, kalau misalnya saya pindah, dan ini penting ya, karena yang namanya pindah housing, pindah daerah tempat tinggal itu bukan sesederhana ya udah rumahnya aja baru. No, it's a much bigger problem. It's a much bigger context than that gitu.
Karena kalau misalnya kita pindah housing dan kemudian lifestyle-nya naik, there's no turning back. Ya. Dan saya akan kasih contoh nih, gimana nih ceritanya. Misalnya, oke, saya putuskan untuk ya udah deh, ikutin aja deh kata-kata teman-teman itu, daripada jauh-jauh, pindah aja tempat kerja di situ. Pindah aja rumah ke dekat tempat kerja di situ. Artinya, saya harus cari rumah dong. Kalau duitnya nggak cukup, saya harus ambil KPR dong. Ya kan? Kalau misalnya ambil KPR, meaning ada cicilan tiap bulan. Pengeluaran rutin udah pasti meningkat. Karena kan harus dibayar setiap bulan. Belum lagi kalau misalnya rumahnya nggak sesuai, ternyata perlu direnov. Perlu beli furniture, perlu di-furnish. Gitu kan? Ini akan menjadi pengeluaran lagi pastinya. Ya kan? Belum lagi kalau rumahnya lebih besar daripada rumah sebelumnya. Artinya pengeluarannya mau nggak mau pasti ketarik ke atas. Pasti akan lebih tinggi. Mobil misalnya ya, jadi nambah mobil. Pengeluarannya pun jadi lebih besar. Rumah lebih besar udah pasti pengeluaran listrik, air, bla bla blanya jadi lebih besar. Mbak mungkin dari tadinya satu jadi harus dua, pengeluarannya jadi tinggi. Nah udah pindah, bilanglah, udah ambil KPR, udah pindah, udah dapet rumah, udah renov, oke, duitnya cukup. Oke, next. Sekolah anak dong mesti dipikirin. Masa sekolah anak nggak deket tempat tinggal, pasti setiap orang maunya yang deket dengan tempat tinggal gitu kan. Oke, pindah juga deh ke sekolah anak yang baru. Yang notabene pasti lebih mahal. Logikanya gini, misalnya tadinya di sekolah nasional gitu. Pindah ke tempat yang lebih bagus, ada sekolah internasional. Kemudian couple ini merasa, ada gajinya, ada kok, aku ada gaji, kamu ada gaji, kita lebih kok income-nya. Udah deh, kita masukin aja anak ke sekolah internasional. Pengeluaran rutinnya artinya bertambah lagi, bengkak lagi. Ya. Nah, begitu masuk lingkungan perumahan yang baru, yang pasti lebih bagus, dan kemudian sekolah anak yang juga lebih bagus, pasti punya tetangga baru dong. Orang tuanya teman-teman anak kita juga orang-orang baru dong. Dan tentunya dari kelas finansial yang biasanya lebih meningkat, karena kitanya juga naik kelas. Gitu kan. Artinya kita akan hang out dengan tetangga baru, teman-teman baru, ya, teman-teman orang tua teman-teman dari anak kita. Nah, sehingga mau nggak mau lifestyle kita ketarik. Kita hang out-nya sama mereka, makannya di tempat mereka biasa makan, barang-barang mereka lihat kita lihat punya mereka bagus-bagus, kita ikutin. Mereka cerita liburan ke sana, liburan ke sini. Nanti anak-anak kita dengar-dengar cerita, "Oh, temanku liburannya ke sana nih, Pak. Kok aku belum pernah ya ke Korea, ke Jepang, ke Europe dan lain sebagainya." Kemudian orang tua juga jadi terbeban. Oh iyalah, kasihan lah anak-anak kita juga harus merasakan supaya nggak left out sama teman-temannya. Nah, ini adalah satu contoh ilustrasi di mana begitu kita merasa income kita lebih dan kita pindah rumah ke area yang lebih sesuai lah dengan income kita gitu, lebih lebih keeping up with the Joneses lah gitu. Ya, kita dekat dengan orang-orang dengan taraf hidup yang lebih tinggi. Yang kejadian adalah inflasi gaya hidup tadi. Beban pengeluaran rutin bulanannya itu bengkak langsung. Karena ya tadi, ini nggak sesimpel pindah, ya udahlah lu kan kerjanya di sini, udah tinggal dekat sini aja. Enggak, begitu kita memutuskan naik ke level taraf hidup yang lebih tinggi, pengeluaran rutin bulanan kita pasti akan meningkat. Jadi yang pertama itu, kenapa ini bisa menjadi trap. Yang kedua adalah, tanpa disadari, si couple ini yang punya double income tadi, dia tanpa disadari udah jadi ketergantungan terhadap double source of income. Tadinya hidup dengan 2 keran air, jadi nggak bisa lagi kalau misalnya tiba-tiba satu keran airnya ditutup. Nggak bisa, saya udah addicted bahwa airnya saya perlunya banyak. Nah, karena lifestyle-nya sudah seperti tadi ya, misalnya contoh ilustrasi saya. Nah, kalau amit-amit misalnya suami atau istri tiba-tiba nggak bisa kerja. Akibat apa? Akibatnya risiko dalam hidup lah. Misalnya di PHK, dipecat dari tempat pekerjaan, nggak cocok sama rumah sakit yang ini, mau pindah tempat. Kan? Karena sakit misalnya jadi nggak bisa kerja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, no one knows. Atau misalnya karena stres, burnout, kebanyakan cari duit, depresi gitu ya, nggak mau kerja dulu.
Artinya tiba-tiba kerannya satu ditutup. Tep. Nah, lu gimana caranya hidup hanya dari satu keran? Dengan lifestyle yang udah keburu naik tadi, udah nggak mungkin. Cover tadi ya, KPR, kalau ada kredit mobil, sekolah, uang sekolah anak-anak, biaya sekolah anak-anak, biaya mobil yang tadinya udah dibeli, biaya liburan. Nggak mungkin bisa balik lagi gitu loh. Nah ini kan ironis banget gitu. Jadi ilusi bahwa udah enak lo pakai dua keran. Begitu tiba-tiba satu kerannya tutup, nggak bisa balik hidup hanya dari satu keran. Alasan yang ketiga, kenapa double income itu bisa menjadi trap? Karena biasanya couple yang punya double income ini bisa merasa bahwa menabung itu jadi kurang urgent. Nggak usah agresif-agresif amat lah savingsnya, masih ada gaji bulan depan kan, toh aku sama kamu masih kerja. Aku sama kamu kan sehat kan, kita nggak gemuk-gemuk amat, nggak ada penyakit-penyakit lain. Kita kerja aja sampai umur 60-70, nggak apa-apa lah. Sehingga couple dengan double income ini bisa jatuh merasa bahwa udah deh nabung tuh nggak urgent-urgent amat lah. Masih ada bulan-bulan depan. Gitu. Turunin aja deh savings rate-nya. Atau bahkan lebih parah lagi, nggak menabung sama sekali. Oke lah, mungkin teman-teman sejawat yang udah perhatikan konten saya, frugal living, bla bla bla, mungkin merasa bahwa ini sesuatu yang aneh. Couple yang income-nya naik, tapi malah nabungnya nggak naik. But this is what happens out there gitu loh. Di luar sana begitu gajinya naik, spendingnya yang naik. Nggak ada cerita savings rate yang naik. Because they never know what to do with their money. Jadi bisa aja tuh ada double income yang income-nya naik signifikan, nabungnya malah nggak nambah sama sekali, atau bahkan parahnya, nggak nabung sama sekali jadinya. Karena I know for fact banyak banget contoh double income couple yang hidupnya tuh ternyata paycheck to paycheck. Tanpa disadari ternyata kredit rumah, kredit cicilan mobil, itu udah ngambil 70% dari gaji mereka ditambah nih tiap bulan. So eventually they live paycheck to paycheck. Semua kenaikan income itu, dua keran air tadi itu means nothing. Karena bocor aja terus keluar. Alasan keempat, kenapa double income merupakan sebuah trap? Karena seringkali karena si suami merasa punya income sendiri, si istri merasa punya income sendiri, mereka jadi punya tujuan investasi sendiri-sendiri. Contohnya apa? Ini contoh yang masih baik sebenarnya. Misalnya, si suami oke deh, aku handle dana pensiun. Aku handle rumah, aku handle mobil. Oke, istri handle dana pendidikan. Oke, nanti aku nabung deh untuk sekolah dan kuliah anak-anak. Sama nanti misalnya anak-anak kalau mau nikah dan lain sebagainya. Nah, yang udah tertata dengan dalam tanda kutip baik ini aja, itu tuh risiko kacau pencatatannya. Kenapa? Karena nyatatnya sendiri-sendiri. Dan mungkin satu dengan yang lainnya nggak tahu menau gitu loh. Gaji dia berapa persen yang ditabung untuk dana pendidikan. Gaji si suami berapa persen yang ditabung untuk dana pensiun. Dan seterusnya. Nah, apalagi kalau misalnya dalam kejadian tadi, tiba-tiba satu income-nya stop, satu kerannya ditutup. Ya tadi. Loh, Mah, kalau kamu nggak kerja nanti dana pendidikan anak-anak gimana? Pah, kalau kamu nggak kerja nanti siapa yang nyiapin dana pensiun kita? Nah ini bisa risiko jadi kacau karena tujuan investasinya sendiri-sendiri. Mending kalau tujuan investasinya masih bagus kayak tadi gitu ya, dana pensiun, dana rumah, dana pendidikan, itu masih masuk akal. Lah, kalau misalnya saya merasa punya gaji, ya udahlah, saya mau nabung dulu untuk beli Rolex. Saya mau nyicil dulu untuk beli mobil. Saya mau beli tas LV. Aku mau beli sepatu Louboutin misalnya. Dan it might sound absurd, but this is what happens out there, gitu loh. Orang-orang yang terjadi inflasi gaya hidup, duitnya habis ke situ tadi. Buying things they don't need to impress the people they don't like with the money they don't have. Ujung-ujungnya pakai kredit. Gitu kan. Ya udahlah, kartu kredit limitnya gede, pakai gaji bulan depan aja bayarnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita tahu bahwa prinsip compound interest itu semakin early kita nabung, semakin besar jumlahnya, maka compounding interest akan melipat gandakan uang itu. Nah, kalau udah keburu terjadi inflasi gaya hidup duluan, ya mana mungkin compound interest akan
melipat gandakan uang kita dengan efektif gitu loh. Nggak mungkin. Karena di saat usia kita produktif, kita habisin duitnya untuk lifestyle itu. Nanti baru deket-deket pensiun, setengah mati deh pikirin mau pensiun gimana, pakai pakai duit apa. Dan inilah yang terjadi di kebanyakan keluarga di luar sana. Dan 4 hal inilah yang merupakan jebakan dari double income. Oke, saya akan recap lagi ya. Yang pertama, karena income 1 plus income 2 jadi banyak, pengeluaran rutinnya jadi makin meningkat. Kedua, jadi ketergantungan 2 gaji, 2 keran. Begitu satu ditutup, pusing ngaturnya. Yang ketiga, merasa bahwa menabung itu nggak urgent deh, nggak perlu sekarang. Ya, jadinya malah nggak menabung sama sekali, bahkan amit-amit. Keempat, jadi punya tujuan investasi sendiri-sendiri yang susah dicatat, dan tadi, kalau satu income-nya ditutup, jadi kacau tujuan investasinya, compounding interest nggak bekerja. Nah sekarang, kita udah tahu nih, bahwa double income ini adalah sebuah trap, adalah sebuah jebakan. Now what to do? Nah kita harus ngapain gitu loh, untuk menghindari jebakan double income ini. Dan mengapa menurut saya, kalau kita bisa, misalnya sebuah couple punya income suami dan income istri. Kalau misalnya kita bisa hidup hanya dari satu income, this will be a game changer. Ini akan bisa merubah kehidupan keuangan teman-teman sejawat sekalian ke tempat yang jauh lebih baik 10-20 tahun ke depan. Kenapa kalau misalnya kita coba hidup dari satu income aja itu bisa jadi game changer? Yang pertama, kita udah tahu bahwa yang namanya membangun kekayaan itu caranya cuma satu, hidup frugal. Frugal itu apa? Bukan artinya pelit, bukan. Cuma live below our means. Kita bisanya 100, tapi kita hidupnya di 50 aja deh. Sebenarnya duitnya bisa keluar 100, cuma kita hidupnya di 50 aja deh. Atau yang lebih parah lagi, kita hidupnya di 30 aja deh, udah cukup kok. Jadi live below our means. Hidup dengan taraf hidup di bawah yang sebenarnya kita bisa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menabung dan berinvestasi secara agresif. Savings rate-nya naik terus dari 30%, bulan depan naik 40%, tahun depan jadi 50%. Invest semuanya. Nah, sehingga kalau misalnya ada satu couple dengan double income, yang kemudian mereka hidup hanya dari satu income aja, itu they are already living way below their means. Karena ya tadi, punya 2 keran, tapi hidup hanya dari 1 keran air. Punya uang 100, tapi hidup hanya dari 50. Nah bayangin nggak teman-teman, betapa majunya nanti mereka secara financial, kalau misalnya dari 100 pendapatan mereka, mereka cuma pakai 50 tiap bulan, 50 laginya full diinvestasikan untuk investment goals semua itu. Dana pensiun, dana pendidikan, dana untuk beli rumah, dan sebagainya, dan sebagainya. Bayangin kalau misalnya mereka benar-benar bisa tiap bulan, ya udah satu income buat hidup, satu income kita invest full. Itu financial independence-nya itu bisa tercapai cepet banget. By proxy mungkin 11 tahun mereka kerja, mereka udah bisa mencapai tahap financial independent. Atau bisa hidup hanya dari dana return, dana investasi mereka aja. Kalau misalnya mereka mau live below their means. Satu income buat hidup, satu income lagi full di save dan invest. Kemudian, yang kedua, kenapa kalau misalnya kita hidup dengan satu income aja itu bisa jadi game changer? Karena yang kedua, begitu kita hidup hanya dari satu keran, kita jadi punya opsi, kita punya pilihan, kita punya fleksibilitas pada saat suatu musibah terjadi, seperti yang tadi udah saya ungkapkan. Contohnya, tiba-tiba si suami atau istri harus ganti tempat kerja atau ganti kerjaan. Kan ada transisi tuh, transisi di antara tempat kerja biasanya gajinya antara reset lagi atau mulai dari nol bahkan karena ada 1-2 bulan nyari tempat kerja baru dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada yang burn out, misalnya, aduh aku capek banget, I cannot think, aku nggak mau kerja dulu di luar negeri sampai ada yang namanya sabbatical leave kan. Karyawan yang udah kerja sekian puluh tahun, boleh ambil cuti panjang, 9 bulan bahkan 12 bulan. Nah, kalau misalnya amit-amit gitu ya, salah satu dari couple ini mengalami itu,
kan masih aman karena masih ada satu gajinya. Dan beda sama yang tadi saya ungkapkan ya, yang inflasi gaya hidupnya udah keburu naik, kemudian tiba-tiba salah satu nggak bisa kerja, mereka nggak bisa balik lagi hidup dengan gaya hidup yang tadi. Tapi kalau contoh yang frugal, misalnya yang dari satu income, oke, salah satu tiba-tiba nggak bisa kerja, keran airnya tiba-tiba ditutup, dari tadinya 100 jadi cuma dapat 50, it's okay, ya udah. Save dan investnya kita belakangin aja. Kamu tenang aja karena kita udah biasa hidup dengan angka 50 tadi. Dari gajiku aja kita udah cukup hidup. Don't worry about investing, yang penting kamu sehat dulu, sembuhkan dulu physical illness-nya atau mental illness-nya. Atau amit-amit kasus lain, perlu merawat keluarga yang sakit. Yang udah pernah punya anggota keluarga yang sakit, entah itu ayah, ibu, pasti tahu betapa menyedihkannya kalau misalnya kita nggak bisa ngerawat mereka, kita nggak bisa nungguin mereka di rumah sakit, karena kita harus kerja. Karena mau nggak mau dapur kita harus ngebul. Nah, kalau misalnya tadi ada couple yang double income dan dia hidup hanya dari satu income, dia bisa dengan mudah bilang, "Pah, nggak apa-apa, Pah. Kamu nggak usah kerja dulu, urusin aja mamamu yang sakit, kita bisa hidup dari gajiku aja. Don't worry about saving, don't worry about investing." Kebayang nggak sih peace of mind yang didapatkan oleh keluarga ini hanya karena mereka udah biasa hidup dengan satu income. Udah biasa hidup dari 50 instead of hidup dari 100. Nah, kalau double income couple punya opsi seperti ini, itu peace of mind-nya tinggi banget. Tingkat stres mereka rendah banget. Dan kita udah tahu sekarang bahwa yang namanya tingkat stres itu berhubungan langsung dengan kesehatan. Artinya semakin berhubungan terbalik. Ya. Semakin tinggi stres, kesehatan semakin turun. Semakin turun stres, maka kesehatan semakin baik. Sehingga opsi ini benar-benar memberikan peace of mind. Itulah makanya saya bilang hidup dengan satu income, walaupun kita punya double income, it will be a game changer for us. Jadi kesimpulannya, untuk episode podcast kali ini, yang pertama adalah yang namanya punya double income bukan artinya kita bisa double spending. Bukan artinya yang kita beli bisa 2 kali lebih banyak. Seharusnya, poin yang kedua adalah kita harus lihat bahwa double income itu sebagai sebuah kesempatan untuk punya opsi, untuk punya fleksibilitas, untuk punya freedom di dalam mengatur keuangan kita dikala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Jadi pertanyaan pentingnya untuk teman-teman sejawat sekalian. Apakah teman-teman sekarang punya double income kalau misalnya udah menikah? Dan gimana cara teman-teman ngatur double income tersebut? Please leave a comment how you guys do your finance ya, kayak yang udah menikah maupun yang belum. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe podcast ini. See you in the next podcast episode. Bye-bye.